bersama-sama melakukan pengakuan dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turut atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik di Tuhan. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau memandang wajah-Nya. Kami rindu Tuhan untuk dekat pada Yesus.
hadirmu dalam hidupku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang selalu mendekat dalam hidup kami, Tuhan yang selalu rindu bertemu dan berjumpa dengan setiap anak-anak yang telah ditebusnya dalam karya salib, yang tidak memberkatinya. Sehingga hari ini kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah Sabat, Engkau boleh menyatakan kasih-Mu, Engkau boleh mengingatkan hidup kami untuk tetap melihat Engkau, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Dan ketika kami memandang Engkau, maka pengharapan hidup kami tidak pernah padam. Dan kami percaya pengharapan kami kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Dan kami juga percaya pada hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami tidak bersuka cita, kami tidak masuk gerbang pujian dalam kuasa kemenangan yang datang daripada Tuhan. Sukacita surgawi boleh bertata atas hidup kami. Dan puji nama-Mu, kami bisa bersama-sama mengawal ibadah, masuk dalam gerbang pujian di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dalam percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Oh masih lama. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan. Ajar kami berdiam dengan baik-Mu Tuhan.
Kita mau katakan bersama kali ini. Pujilah Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan sukacita Tuhan naik, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan Sang Raja, kita bersyukur kita punya Bapa yang teramat baik. Walaupun seringkali kita mengecewakan Bapa kita yang di surga, walaupun seringkali kita membuat kesalahan, tapi di saat kita berbalik pada Tuhan, Tuhan selalu menerima kita, selalu memberkati kita, selalu menyertai kehidupan kita.
firman hari ini, biarlah kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Bapak kami yang baik, sekalipun di antara hidup kami secara semuanya pernah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Selama kami menyadari dalam hidup kami membutuhkan Engkau, kami kembali datang kepada Engkau, maka Engkau menerima keberadaan kami apa adanya. Bahkan lebih daripada itu, Engkau boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau boleh memulihkan keberadaan hidup kami, dan lebih daripada itu, semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Engkau boleh pulihkan juga. Oleh kebenaran firman-Mu, Engkau bekerja hari ini. Urapi baru dalam kebenaran-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dimulai, saudara, sampai ayat yang ke-32. Ya. Saya tentukan tema untuk firman Tuhan hari ini, kembali kepada hati Bapa, atau kembali kepada Bapa. Nah, kita akan bersama-sama melihat subtema yang hari ini juga ingin saya sampaikan, yaitu pulang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tampaknya sebuah relasi seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan menentukan bagaimana hubungan antara kedua belah pihak. Dan relasi ini nanti menjadi faktor penentu apakah keberadaan hidup seseorang itu ada dalam berkat dan anugerah atau tidak. Nah, saya coba tampilkan gambar seorang anak yang memeluk ayahnya dalam kondisi menangis karena beberapa lama dia ditinggal oleh ayahnya, mencari tidak ketemu, ada banyak permasalahan, kegelisahan dalam hidupnya. Dan ketika dia berlari bertemu dengan bapaknya, dia menangis menumpahkan semua apa yang menjadi keluh kesah, pemikiran, ya, hati dalam kehidupannya. Dan Tuhan boleh memberikan kami sejahtera, ya, bapaknya boleh memberikan sejahtera dalam hidup anaknya. Nah, supaya dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka ayat dasar, yaitu dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Nanti secara keseluruhan kita akan uraikan, saudara, Bapak Ibu semua boleh baca di rumah, tetapi saya rindu membacanya di ayat yang ke-15. Ya. Demikian dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, saudara, kalau kita melihat relasi orang berdasarkan keberadaan tubuh, ya, berdasarkan keadaan fisik, saya bagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara tentang orang yang secara fisik tubuhnya itu dekat, tetapi hatinya jauh. Ya, kita bisa merasakan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial, kadang-kadang kita bertetangga dekat, tetapi relasi hati kita jauh. Ya, kadang-kadang dengan tetangga tidak kenal, kadang-kadang oleh satu dan lain sebab menyebabkan hati kita sama sekali nggak tertaut. Ya, dan yang kedua, fisiknya tubuhnya jauh, hatinya jauh. Ya, kadang-kadang kita juga melihat relasi yang seperti ini. Yang ketiga, fisik tubuhnya jauh, tetapi hatinya melekat. Itu kita bisa perhatikan ada banyak orang-orang, anak-anak yang mungkin bekerja, bersekolah di luar kota, tetapi setiap saat rindu ketemu dengan orang tuanya. Ya, miss call, ya, mohon maaf kami, miss call, ya, video call, ya, mencoba berrelasi. Fisiknya jauh, tapi hatinya dekat. Dan yang keempat, fisik tubuhnya dekat dan hatinya melekat. Nah, sekarang dikasih Tuhan, kita ada di mana? Karena ini akan menentukan nanti bagaimana relasi itu berlangsung. Dan setiap relasi itu akan menghasilkan sebuah dampak. Nah, apalagi kalau nanti kita kaitkan kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah fisik tubuh kita dekat? Kita ada di gereja, kita ada di persekutuan, tapi sebetulnya hati kita tidak. Apakah diri kita tidak pernah beribadah dan hati kita sama sekali tidak melekat? Sehingga kadang-kadang seringkali kita mendengar ada sebutan Kristen KTP, hanya beragama Kristen tetapi tidak pernah beribadah. Atau fisik tubuh kita jauh, ya mungkin ada satu hal, ya beberapa kali perbincangan saya dengan beberapa jemaat saudara, Pak, saya itu kerjanya di bidang ekspedisi, jarang sekali saya bisa beristirahat di hari Minggu.
maka apa yang harus saya lakukan? Supaya hidup saya, iman saya terpelihara. Saya berkata minimal 1 minggu kalau ada waktu kosong, datanglah ke rumah Tuhan. Kalau memang tidak bisa hadir dalam persekutuan, datang kepada Tuhan di rumah Tuhan untuk berdoa. Ya. Dan yang keempat, saudara, visi kita dekat. Kita ada di rumah Tuhan, kita ada dalam persekutuan, dan hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat. Saya akan fokus kepada si bungsu. Ya. Di dalam Alkitab, kalau kita baca secara keseluruhan, si bungsu ini yang semula relasinya dekat dengan bapaknya, tinggal satu rumah, ya, diceritakan dalam perumpamaan oleh satu dan lain sebab, meminta warisannya. Sesuatu yang seharusnya belum boleh dimintanya, kecuali dengan kesepakatan. Ya, ada dalam catatan ketika saya baca latar belakang penulisan kitab ini berdasarkan tradisi di sana. Memang secara umum seorang anak akan memperoleh harta warisan ketika orang tuanya meninggal. Tetapi acap kali ada satu dan lain hal oleh sebab pemikiran tertentu sehingga orang tua memberikan warisan itu sebelum ia meninggal. Nah, saudara, dalam perikop ini si bungsu meminta. Nah, apa yang terjadi setelah meminta? Si bungsu ini tidak tetap tinggal mengerjakan apa yang dimintanya di dalam kehidupan bapaknya, di sekitar bapaknya, tetapi dikatakan si bungsu ini pergi menjauh. Sehingga dia termasuk satu bentuk relasi, melakukan satu bentuk relasi, fisiknya jauh dan hatinya jauh. Kalau relasi yang seperti ini sangat fatal, Bapak Ibu. Ya, relasi ini sangat fatal. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, anak-anak Tuhan yang seperti ini, ciri-ciri hidupnya pasti akan diabdikan. Ya, dipersembahkan bagi kesenangan duniawi. Ya, saya tuliskan lebih fatal lagi saat ini disebut dengan istilah hedonisme. Seluruh totalitas hidupnya diabdikan bagi kepentingan duniawi. Saya maksud dalam hal ini tidak hanya sekedar seperti catatan dalam Alkitab dia hidup dalam pesta pora, tidak hanya itu. Tetapi seluruh totalitas hidupnya itu betul-betul untuk mengejar sesuatu yang sifatnya fana. Sama sekali hal-hal yang sifatnya rohani tidak dipikirkan. Kerja hanya untuk makan. Ya, saya berkata apakah kerja untuk makan? Salah tidak. Tetapi yang lebih mulia, kerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, membangun sebuah jejaring tidak salah. Meluaskan jejaring tidak masalah dan baik, tetapi buatlah jejaring untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pelayanan, ya, apakah kita pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Mungkin tidak salah di antara beberapa orang, tetapi lakukanlah pelayanan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita melakukan pelayanan untuk satu tujuan tertentu dalam hidup kita secara pribadi, dalam kapasitas kepentingan. Salahkah tidak? Tetapi lebih mulia, saya berkata, ketika pelayanan kita memang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, si bungsu ketika jauh daripada bapaknya, meninggalkan bapaknya, seluruh totalitas hidupnya digambarkan dalam hidup Alkitab, dia hidup dalam pesta pora dan kemebukan. Lupa, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia jauh, karena dia abdikan hidupnya untuk dunia ini, mengejar sukacita dunia ini, tanpa berpikir apa yang dipekerjakan itu berdampak dalam hidup tentang relasinya dengan bapaknya. Siapa yang terjadi? Jauh dari kata kasih karunia. Saudara, kita bersama-sama berdoa supaya setiap Jumat itu, ya, minimal kondisi fisiknya jauh, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, kondisi fisiknya jauh, tapi hatinya melekat kepada gereja. Ya, kondisi fisiknya mungkin tidak pernah sempat sentuh Alkitab secara langsung, tapi paling tidak hatinya selalu mengingat kebenaran firman. Itu minimal. Dan jauh lebih baik lagi ketika dia selalu hidup dekat dengan persekutuan. Ya, baik secara pribadi dengan Tuhan atau persekutuan bersama komunitas dengan Tuhan. Nah, orang yang jauh daripada Bapak, seperti contoh si bungsu ini, nggak pernah ibadah, nggak pernah bersekutu, kebenaran firman Tuhan tidak pernah dibaca, hidupnya tidak pernah melakukan doa, maka pasti akan jauh dari apa yang disebut kasih karunia. Sehingga apa yang terjadi? Warisan itulah yang dipakainya, dan setelah warisan itu habis, sudah tidak ada apapun yang dipakainya. Ya, kalau orang itu jauh dari kasih karunia, maka dikatakan, maka pada suatu titik tertentu
ketika warisan itu habis, dikatakan dalam Alkitab, dia menemui titik buntu. Kadang-kadang kita merasa bangga dalam hidup kita. Kita masih punya kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita masih punya kekayaan untuk menyenangkan diri kita. Ingatlah saudara, bahwa satu titik tertentu Tuhan izinkan terjadi. Semua apa yang ada dalam hidup kita diambil kembali oleh Tuhan. Dan ketika hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Pasti kita akan mengalami jalan buntu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya, ketika disampaikan sebuah perumpamaan oleh Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur, ya, satu bagian ayat mengatakan bersahabatlah dengan mamon. Ya, sebetulnya ini kata sindiran yang disampaikan Tuhan. Bersahabatlah dengan mamon, sehingga ketika satu saat mamon tidak dapat menyelamatkan hidupmu, maka engkau diselamatkan. Artinya apa? Ketika persahabatan kita dengan dunia ini yang mungkin menjadi satu titik tubuh kita bermegah, wes ora apa-apa, aku masih punya. Wes tidak apa-apa, aku masih ada kekuasaan. Wes tidak apa-apa, aku masih ada segala-galanya teman-teman yang bisa menopang hidupku. Saya mau berkata, satu titik seperti si bungsu, semuanya meninggalkan. Hari warisannya habis, nggak bisa makan. Semua orang yang dekat dengannya karena dibangun dalam relasi hidup pesta pora, sebab kepentingan hedonisme, maka semuanya meninggalkan. Maka sahabat yang baik itu sulit untuk dicari. Ya, teman dekat itu sulit untuk dicari. Kalau pas apa yang dibutuhkan ada dalam hidup kita mendekat, tapi kalau tidak pasti menjauh. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan si bungsu. Nah, oleh sebab itu mari belajar saudara. Ya, saya terus berdoa, kita semua terus berdoa, tim doa berdoa, supaya apa? Jemaat memiliki kerinduan selalu hadir dalam ibadah. Paling tidak ketika kita beribadah saudara, ada sesuatu yang mengingatkan dalam hidup kita tentang kasih karunia Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Bahkan ketika pengharapan kita seolah-olah mau hancur sekalipun, saya percaya di antara hidup kita, terlebih Tuhan melalui kebenaran firman-Nya akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Pasti ingat firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Ketika orang hidupnya itu selalu melekat dengan Tuhan, dia taat pada proses, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Ya, saya berikan kemarin contoh di dalam firman Tuhan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya membenci, Yusuf taat. Tuhan kirimkan orang tuanya, Tuhan kirimkan Ruben untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika dia dijual, ada dalam rumah Potifar, saudara, ya, difitnah, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Dikatakan semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Sampai di dalam penjara sekalipun, di mana Yusuf tidak dapat melakukan banyak hal, di situ pun penyertaan Tuhan ada. Kenapa? Hatinya melekat dengan Tuhan. Nah, orang yang hatinya tidak melekat dengan Tuhan, dia jauh daripada Tuhan, akan kehilangan kasih karunia. Dan semua hal yang ada dalam hidupnya, yang dijadikan sebagai sumber, ya, kesombongan hidup secara rohani, suatu saat akan habis. Dan di titik itu, setiap orang pasti akan mengalami kebuntuan. Jadi hati-hati. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau belajar, saudara. Ya, pemulihan relasi hati si bungsu dengan Bapa. Saudara, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Ya, tapi saya tekankan anak-anak bagaimana relasi dengan orang tua. Ini juga penting, karena saya berkata orang tua merupakan bagian yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan sumber berkat dalam hidup. Amin, anak-anak. Ya, orang tua dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasikan tidak hanya berkat pemeliharaan, tapi berkat untuk hidupmu di masa depan. Pertanyaannya, apakah engkau dekat dengan orang tuamu tinggal dalam satu rumah, tapi hatimu tidak? Dan ketika engkau jauh daripada orang tua untuk bekerja dan lain sebagainya, apakah saat itu hatimu melekat dengan orang tua atau tidak? Itu menentukan, ya, apakah engkau hidup dalam berkat atau tidak. Karena bagaimanapun juga, apa yang didoakan orang tua untuk anak-anaknya akan menjadi, yang saya berkata, merupakan menjadi timbunan perbendaharaan yang suatu saat kita butuhkan dalam kehidupan. Nah, saudara, ketika hati kita jauh daripada Tuhan, nomor satu, saudara, mari belajar menyadari keadaan diri, saudara. Ya, kalau kita memang tidak dapat hidup dengan Tuhan, kalau kita menjauh daripada Tuhan, hidup kita akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih karunia, kehilangan pemeliharaan. Hidup kita dikuasai kedagingan. Mari sadar diri. Ada kesadaran tentang keberadaan diri. Ternyata jauh daripada hati Bapa, itu membuat hidup menderita.
Maka tidak hanya diawali dari kesadaran diri seperti tadi yang saya katakan di dalam Alkitab, ya, ketika si bungsu ini menyadari ketika jauh dari bapaknya dia kehilangan semuanya, pada satu titik dia kehilangan kasih karunia itu, apa yang diperoleh, apa yang didapat dari bapaknya sudah habis dipergunakan untuk foya-foya. Dia sadar di rumah bapakku ada banyak makanan. Bahkan para pembantu, ya, disebut budak pun di sana terpelihara dengan baik. Tetapi sang anak yang seharusnya statusnya memperoleh kasih karunia lebih daripada yang lain, saudara, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kesadaran itulah yang menyebabkan nomor 2 harus dilakukan. Kita tidak hanya sekedar sadar begini, kalau hidupku jauh dari Tuhan, kalau aku tidak pernah beribadah, kalau aku tidak pernah berdoa, kalau aku tidak pernah berrelasi dengan Tuhan, hidupku jauh dari kasih karunia. Tidak hanya mentok itu, tapi yang kedua, diperhatikan di dalam pasal 15 ayat 18 sampai 19, maka pulanglah anak itu. Dia temui bapaknya. Ya, tidak hanya sadar, tapi pulang temui bapaknya. Ketika kita jauh dari persekutuan, maka kesadaran itu menyentuh hidup kita. Kembali pulang, datanglah ke persekutuan. Ketika kita tidak pernah beribadah, kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada persekutuan, jauh daripada kasih karunia, maka datanglah beribadah. Dikatakan demikian dalam aplikasi kehidupan. Ya, tidak hanya, saya berkata saudara, sesuatu itu tidak akan berubah kalau hanya ada dalam pemikiran. Maka ada berkata, iman tanpa perbuatan mati. Orang boleh sadar dalam hidupnya, tapi tidak cukup sadar. Orang boleh paham dalam hidupnya, tidak cukup paham. Harus ada tindakan nyata, tindakan real. Si bungsu ini setelah ada kesadaran diri, jauh daripada bapaknya, menyebabkan hidupnya menderita, maka dia pulang apapun resikonya. Nah, saudara, si bungsu pulang, saudara. Dia bertemu dengan bapaknya. Maka ketika dia pulang, saudara, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Ya, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Diampuni pelanggarannya. Paksa berkata, apapun kondisi dan keberadaan hidup kita, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, bahkan kesalahan yang fatal. Tapi ingat, sefatal apapun kesalahan kita, semasa kesempatan ada, segera berbalik. Maka Tuhan pasti akan menjamin dalam hidup kita diampuni pelanggaran kita. Kedatangan si bungsu tidak ditolak oleh bapaknya, tetapi dia dipulihkan statusnya. Diminta para pembantunya untuk mengambil jubah, mengenakan cincin. Ini berbicara dikembalikan statusnya dan dipulihkan haknya sebagai anak bapak. Kenapa? Karena bapak berterima kasih. Ya. Sekali lagi saudara sudah menerima kasih karunia berupa karunia keselamatan. Amin. Jangan paksa bapak cari kita terus. Ya, karena kita sudah ditemukan. Ya, ketika kita menjadi domba yang terhilang, kita sudah ditemukan. Dan saat ini status kita sebagai anak bapak. Jangan lari meninggalkan bapak. Jangan lari meninggalkan persekutuan. Jangan lari meninggalkan Tuhan. Karena kalau itu engkau lakukan, maka jauhlah engkau dari kasih karunia. Ya, walaupun kadang-kala kita memahami konsep bahwa jemaat itu domba dan hamba Tuhan itu gembala. Ini hanya untuk mempermudah konsep pemahaman tentang pemeliharaan kehidupan secara rohani. Tetapi status kita secara Alkitab, kita tidak lagi domba yang terhilang. Amin. Tapi kita adalah anak yang sudah dipulihkan kembali, dan jangan lari untuk melakukan kesalahan Adam yang kedua. Karena itu kalau terjadi maka cukup sulit untuk dipulihkan, kecuali kita ada dalam kesadaran diri, kita mengambil Bapa, kita kembali bersekutu, kita kembali beribadah, ya, ada kesadaran diri, kerendahan hati, tidak ada kesombongan. Maka yang pertama diampuni pelanggarannya, kedua dipulihkan statusnya, dan yang ketiga dipulihkan hak dan berkatnya. Mari kembali kita merefleksi diri, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu akan menentukan sekali lagi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Karena setiap orang pada dasarnya pertanggungjawabannya secara pribadi. Saya punya tanggung jawab Tuhan
kepada Tuhan terkait dengan kehidupan panjenengan. Tapi sebetulnya itu tanggung jawab saya secara pribadi kepada Tuhan. Dan keberadaan panjenengan, perkembangan gereja, itu merupakan bukti wujud tanggung jawab saya terhadap kepercayaan Tuhan. Dan semuanya suatu saat Tuhan pasti minta bertanggung jawaban. Hari ini, ketika relasimu dengan Tuhan jauh, Tuhan minta engkau pulang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Ada satu pujian yang menggambarkan hati Bapa, saudara. Mari bersama-sama kita akan dengarkan. Kita minta Tuhan menyentuh hidup kita, supaya kita boleh kembali kepada Dia untuk dikembalikan hak dan kasih karunia yang ada di hidup kita. Ingin kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin kau datang di pelukanku, terima berkatku. Ku ingin kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu, memberkatimu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkatimu. Saudara, pujian ini merupakan perwakilan dari percakapan antara seorang ayah dan bapaknya. Bapak tidak pernah jahat. Amin. Tuhan yang kita sembah tidak pernah jahat. Dia merindukan kita kembali pulang, relasi hati kita melekat. Tuhan ingin menemui hidupmu. Tuhan hanya ingin memeluk hidupmu. Tuhan hanya ingin memandang hidupmu untuk memberkatimu.
Ku rindukan hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin kau datang di pelukanku, terima berkatku. Ku ingin kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu, memberkatimu. Inilah isi rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkatimu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu. Bapa, satu khusus dan semangat banget berdiri. Kita akan nyanyikan rasanya bagian kita. Ku ingin kembali pulang. Haleluya. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu. Bapa, sebelum saya berdoa, yang pertama, anak-anak, hari ini bereskanlah relasimu dengan orang tuamu di dunia ini. Sebab tidak mungkin engkau membereskan relasimu dengan Tuhan ketika relasimu dengan orang tua tidak baik. Ini nasihat firman Tuhan. Ini konsep keteladanan yang Kristus mau berikan dalam hidup kita. Rusaknya relasi harus dipulihkan. Karena ingat bagaimanapun doa orang tuamu adalah sumber berkat bagi hidupmu.
ketika engkau sering menolak nasihatnya, ketika engkau sering menolak marahnya, ingat, di tengah-tengah marah orang tua itu ada kasih sebetulnya. Ketika orang tuamu marah dalam hidupmu, itu menunjukkan kekhawatirannya untuk hidupmu. Jangan sampai engkau melakukan apa yang salah dan dosa di hadapan Tuhan. Itu kenapa orang tua kadang-kadang marah keras ke kita. Bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Ada kekhawatiran dalam hidupnya ketika engkau tidak berhasil. Ada kekhawatiran dalam hidupnya kalau hidupmu suatu saat bisa mempermalukan keluarga dan hidupmu sendiri. Itu kenapa seringkali ketika engkau melakukan apa yang menurut orang tua tidak benar, ia menegur hidupmu. Ingatlah ketika engkau kecil digendongnya, engkau ada dalam pelukannya. Saya ingat ketika pertama kali saya kuliah di Semarang. Di bulan ketiga saya suruh ke orang tua, "Pak, Bu, aku mau pulang jam 5 sore sampai di terminal." Kasih Bapak menyebabkan orang tua saya, Bapak saya nunggu sebelum jam 5. Tetapi ketika saya mengalami kendala jam 11 malam baru sampai tujuan, saya menemui Bapak saya tersadar di tempat duduk. Saya bertanya, temui dia, "Pak, kenapa tidak pulang dulu?" "Enggak, aku ingin ketemu dengan kamu, aku ingin melihatmu." Sehingga walaupun berjam-jam ketika engkau berkata, "Aku mau pulang, Pak, aku tunggu di sini sampai bertemu denganmu." Demikian juga ya anak-anak, ini nasihat hamba Tuhan, ini nasihat kebenaran firman. Pulihkan relasimu kalau hari ini kok ada kesalahan dan sering menyebabkan dan mendukakan hati orang tua. Dan ingatlah apa yang dikerjakan sekali lagi bukan karena kebencian, karena mengasihi. Ada ketakutan, kekhawatiran ketika engkau tidak berhasil dalam hidupmu di masa depan. Dan setelah itu bereskan relasimu dengan Tuhan. Kalau hari ini kau jauh daripada orang tua, maka kau pun pasti jauh relasimu dengan Bapak. Kalau dengan Bapak yang ada di dunia ini kau tidak dapat mengasihi, bagaimana kau dapat berkata, "Aku mengasihi Bapak yang di surga"? Haleluya. Awali dengan minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai hari ini pilihlah komitmen seperti anak bungsu. Aku mau pulang kepada pelukan Bapak. Aku mau dengar nasihatnya, aku mau dengar tegurannya. Aku merindukan ketika dia marah, ketika aku berbuat salah. Karena itulah yang akan menuntun jalanku dalam jalan kebenaran. Didiklah orang muda dengan jalan yang patut baginya, supaya ketika dia tua, dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tak tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini yang merela memberikan sebuah pemahaman yang dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang ada di dunia ini ketika dipercayakan kami memiliki orang tua. Biarlah hati kami melekat dengan mereka.
Bahkan marah mereka merupakan sebuah kerinduan yang kami ingin temui ketika kami melakukan kesalahan. Karena itu wujud kekasih terbesar. Itu akan menuntun jalan kami dalam jalan kebenaran dan berkat. Lebih daripada itu, ketika hati kami mulai menjauh daripada Engkau ya Bapa, ajar kami mengingat, kami sadar keberadaan diri kami ketika kami jauh daripada Engkau. Kami jauh daripada sumber kasih karunia. Kami mau pulang, kembali bersekutu dengan Engkau dalam ibadah, dalam doa kami. Dan kami percaya Engkau menerima keberadaan kami apa adanya. Kesalahan kami Engkau ampuni, status kami Kau pulihkan, dan hak kami pun Kau pulihkan. Maka niscaya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kehidupan kami yang sudah menyadari hari ini diberikan kemampuan untuk memperbaiki relasi hidup kami, dan kami percaya mulai hari ini Tuhan mulai menunjukkan janji kebenaran firman. Engkau mulai memulihkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tanah meteraikan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus memberikan kemampuan dalam hidup kami di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk saudara. Sekali lagi pesan saya untuk anak-anak, apapun keadaan orang tuamu, ia merupakan yang terbaik. Bahkan saya secara pribadi kadang-kadang kangen dimarahi orang tua. Kenapa? Karena marah mereka merupakan kasih terbesar. Dan terlebih, mari kita kembali kepada Bapa kita di surga, relasi, lekatkan hati kita. Maka niscaya Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Demikian juga gereja Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami percaya setiap pribadi kami telah mengalami pemulihan relasi, baik antar anggota keluarga, antar jemaat, maupun antara hidup kami dengan Engkau. Dan kami percaya status hidup kami boleh dipulihkan, dan hak kami boleh diberikan. Pemeliharaan, berkat, dan anugerah boleh datang, tetap tinggal diam, menyertai perjalanan hidup kami. Kami percaya bangsa dan negara ini pun ada dalam jangkauan berkat Tuhan. Lebih juga untuk program gereja, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, mobil pelayanan, peningkatan akan status tanah, renovasi pastori. Demikian juga untuk beberapa program yang dirancangkan terkait dengan persiapan para pelayan mimbar ke depan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Allah Immanuel menyertai gereja ini. Allah Immanuel menyertai jemaat, bahkan seluruh kehidupan sedang jemaat, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, pendidikan anak-anak, bahkan rancangan masa depan pun diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan di dalam ibadah hari ini. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, pandanglah Tuhan, sumber berkat dan pertolongan dalam hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu dengan percaya dan terimalah berkat-Nya hari ini. Kiranya turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita, berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam,
menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya kata bersama-sama, amin. Shalom, shalom.